Pripun kabare apik? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh sugih. Rezekine lancar. Yang belum punya bojo insyaallah loro. Sing penting padha kabeh mlebu nang surga. Saya di Pekanbaru tadi berasap, berkabut, lampu nampak asapnya. Sampai di sini tak ada asap. Sampai 50 orang satu bis datang dari Pekanbaru kemari. Satu bis 50 orang datang kemari dari Pekanbaru mau ikut bersama Bapak Ibu di Pematang Tinggi. Begitulah semangatnya mereka kemarin. Saya kemarin di Batam, acara peresmian masjid terbesar di Pulau Sumatera. Besar sekali. Yang hadir 50.000 orang. Yang tidak percaya, hitung sendiri. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan diundang hadir, tapi enggak datang. Tapi di desa Pematang Tinggi hadir sekarang. Bapak anggota Dewan, Pak Ade Sukemi sibuk, tapi malam ini hadir kemarin. Bapak Kua, padahal bukan Kua sini, Kua Ukui, hadir juga kemarin. Saya pun heran, ngapain mereka hadir? Tak dapat saya sebut namanya satu persatu. Pak Camat hadir, bapak-bapak anggota Dewan, ketua anggota Dewan Kabupaten Pelalawan hadir. Semua yang hadir malam ini tercatat namanya masuk ke dalam orang yang masuk surga. Mana dalilnya? Ini sekarang kan lagi tren nih, mana dalilnya? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang yang jihad fi sabilillah. Dan orang yang jihad fi sabilillah pasti masuk surga. Makanya yang tadi datang dari mulai maghrib sampai isya, sampai sekarang 8:30, dari mulai maghrib jam 7.30, 8.30, selama 2 jam ini tercatat dalam catatan malaikat jihad, 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 jihad. Tapi habis acara langsung pulang. Nah, nanti pulang malam jam 2 istrinya nelpon, "Mas, sampean nanti Mas, jihad." Ikora jihad, jahat. Mudah-mudahan semuanya kita mendapat pahala jihad. Luruskan niat kita baik-baik. Makanya di sini dipuji Allah. Panitia jangan merasa agung, hebat, mulia. Ini acara gara-gara panitia. Puji Allah. Alhamdulillah. Itu tulisan alhamdulillah. Yang layak dipuji hanya Allah. Ini karena Pak Kades? Bukan. Alhamdulillah. Tapi kalau bukan karena Pak Kades, enggak jadi juga. Tapi Pak Kades rendah hati, ucapkan pujian pada Allah, alhamdulillah. Allah Maha Suci. Jangan katakan kita yang hebat daripada Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya di mana-mana sekarang ceramahnya di masjid. Kemarin di Sabah Malaysia dalam masjid. Kemarin di Batam dalam masjid. Di Meranti dalam masjid. Tiba-tiba ke Pematang Tinggi di luar masjid. Kenapa tidak dibuat dalam masjid? Saya pun heran, kenapa lah tidak dibuat dalam masjid? Rupanya masjidnya enggak muat. Masjid kecil. Ini masjidnya kecil apa orangnya banyak? Orangnya banyak. Karena malam ini banyak pemain naturalisasi. Kalau mau melihat pemain inti, besok subuh. As-salatu khairum minan naum.
Nah, itulah pemain inti. Hebat tadi malam di Pematang Tinggi, ramai jamaahnya. Bukan itu standar keberhasilan. Keberhasilannya adalah sholat berjamaah. Ini dibagi dua. Di sebelah sini laki-laki semuanya, enggak ada perempuan. Ada juga perempuan. Wah, mana salah pintu masuk nampak. Di sini pula perempuan semuanya, enggak ada laki-laki. Enggak apa-apa, si ciloro telu ya ora apa-apa. Tapi nek kabeh ya ora apik. Insyaallah podo apik kabeh insyaallah. Ini tengah ini mestinya jalan, enggak ada orang. Jalan Ustadz sini mestinya. Ustadz sini dibentang karpet merah. Wah, Ustadz turun dari pesawat naik karpet merah. Mendongak ke atas, hidung pesek, gerimis, masuk ke hidung. Malam ini kita bersama semuanya atas izin siapa kita bisa berkumpul? Allah, maka kita balas nikmat Allah itu dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kenapa marah-marah? Saya ngajak Alhamdulillah kok marah. Rupanya mereka marah karena yang di depan berdiri. Dia dari tadi nunggu di belakang. Kalau cuma sekedar berdiri tidak apa-apa. Udah berdiri kentut pula. Itu maka orang di belakang tuh marah. Duduk. Yang di depan ini pun nggak bisa duduk. Karena lututnya nggak bisa ditekuk. Asal ditekuk. Nah, jadi mereka ini serba salah. Dilema. Dimakan mati bapak, tak dimakan mati emak. Namanya buah si kama. Kita doakan mudah-mudahan mereka dalam keadaan sabar sampai habis acara. Saya tausiah 60 menit. Habis itu menjawab pertanyaan-pertanyaan tulis di kertas. 30 menit. Kita akan bersama 90 menit. Setelah itu saya akan pulang ke Pekanbaru. Karena besok saya mau ke Jakarta. Habis dari Jakarta, besoknya lagi saya mau ke Brunei Darussalam. Karena saya bukan ustadz kaleng-kaleng. Sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji Tadi siapa yang sombong tadi? Makanya kalau Ustadz salah diingatkan, Ustadz jangan sombong Ustadz, nanti Ustadz masuk neraka, betul? Di mana kita menghilangkan sombong? Di dalam masjid. Kalau sudah masuk masjid hilang sombong semuanya. Siapa yang maha besar? Allah. Dua tangan diangkat, Allahu Akbar. Kalau laki-laki sampai ke telinga, Allahu Akbar. Tapi kalau perempuan sampai bahu aja, Allah. Karena kalau perempuan sampai ke telinga, kipas angin pula kencang, nyangkut mukena. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, kita ini kecil tak ada apa-apanya. Betul? Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek kecil, Bapak Camat kecil, Bapak Kades, Bapak Kadus kecil, Bapak RW kecil, Pak RT lebih kecil. Tapi peran mereka besar di masyarakat. Bisa Bapak nikah kalau nggak ada Pak RT? Bisa jadi KTP kalau nggak ada Pak RT? Bisa jadi akte kelahiran kalau nggak ada Pak RT? Begitu cara menyenangkan hati Pak RT. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, saya berusaha berada di posisi tengah, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Nanti kalau saya terlalu di sini, ibu-ibu marah. Nanti kalau saya terlalu di sini, bapak-bapak bilang Ustadz gatal. Bapak-bapak sehat semuanya? Sehat bapak akan ditanya, dituntut di hadapan Allah. Sudahkah sholat Alhamdulillah, soman itu nanya orang aja sholat berjamaah. Tadi maghrib dia enggak ada, isya dia enggak ada. Maghrib saya sholatnya di musola. Kenapa enggak di sini? Kalau saya sholat di sini habis waktu untuk foto.
Terus sholat isyanya di mana? Sholat isyanya saya jamak sama maghrib. Isyanya 2 rakaat. Kenapa Ustaz boleh jamak? Kami kok nggak boleh? Karena saya Ustaz. Sombong lagi. Saya jamak karena boleh musafir. Makanya saya tanya tadi, ini dari Pekanbaru ke sini berapa kilo ini? 100, pokoknya lebih katanya. Kita boleh qashar, yang 4 jadi 2, maka kalau perjalanannya itu ingat 89. Berapa? 89. 89. Jangan nanti pulang dari sini jadi 98. Mudah ngingatnya. Kalau payah ngingat 89, ingat aja Wali Songo. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu Songo. 90 kilometer kalau mau dibulatkan. Jadi kalau pergi ke Pekanbaru, kebetulan sampai di Sekijang, azan zuhur, jamak takdim dengan asar. Zuhur loro, asar loro. Aku saiki salat zuhur jamak takdim be asar loro rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Boleh pakai bahasa Jawa? Boleh. Yang penting sebelum takbir. Boleh bahasa Jawa. Yang enggak boleh itu setelah takbir bahasa Jawa. Itu baru enggak boleh. Kalau sebelum takbir boleh. Oleh sebab itu maka salat itu dari mulai takbir sampai salam. Aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Apa makna perbuatan? Angkat tangan, ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, salam. Apa makna ucapan? Kalau tidak diucapkan, solatnya tidak sah. Apa dia? Al-Fatihah. Makanya Fatihahnya mesti betul. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Terus, alhamdulillah. Ini padahal qori kita, Masya Allah, Ahmad Nizamuddin. Suaranya, saya tadi malah ragu, ini asli apa HP Samsung? Saya intip-intip dari samping. Asli original. Dari Desa Pematang Tinggi. Pemain cadangan. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa seperti saudara kita qori yang bismillah Masya Allah tadi. Dengan syarat masukkan ngaji. Mesir Al-Muhajirin yang cantik dan indah. Dari maghrib ke isya masih ada ngaji? Gak ada lagi ngaji. Saya dulu jam 6 sore dari rumah bawa alif-alif. Alif di atas, alif di bawah, i, alif depan, u, a, i, u. Kami di kampung gitu. Di Jawa enggak gitu. Alif fathah, a, alif kasroh, i, alif tomah, u, a, i, u. Nah itu di Jawa. Kalau kami di Sumatera, alif di atas, alif di bawah, i. Kenapa alif di atas, a? Karena gurunya orang Minang. Alif di atas. Di mana alif itu di atas? Baduo di atas ban, baduo di bawah ben, baduo di atas bun, ban ben bun. Tapi kalau di Jawa enggak gitu. Alif fathah, alif kasroh, i, alif tomah, u, a, i, u. Caranya enggak penting. Mau cara Jawa, mau cara Minangkabau, yang penting iso ngaji. Nek iso ngaji yasine benar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Pematang Tinggi masih ada baca Yasin? Alhamdulillah. Di tempat lain baca Yasin cuma 2 kali. Pertama sakaratul maut, ketiga malam tahlilan. Habis itu enggak ada. Sore Kamis baca Yasin, bagus. Malam Jumat baca Yasin, bagus. Pindah rumah baru baca Yasin, bagus. Bini baru baca Yasin, yang ini bilang bagus, yang ini bilang enggak bagus. Istrinya ninggal. Ibu mau marah aja. Makanya sebelum marah tanya dulu. Jangan suuzon. Mas, arep lu ngonang di Mas? Nang kantor KUA. Opo?
Padahal dia mau ke KUA itu ngurus surat wakaf. Surat tanah wakaf harus diurus di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kalau tidak nanti suratnya tidak keluar. Ustaz Somad, itu 2 hektar saya wakafkan untuk biaya operasional pembangunan WC Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah. 2 hektar sawit, 1 bulan hasilnya 10 juta untuk operasional masjid, untuk guru ngaji, untuk guru MDA, untuk pembangunan musola, untuk pembangunan WC masjid. Mantap. Besok pun diurus kantor BPN. Pak kantor BPN, coba cek yang 2 hektar itu gimana suratnya? Bermasalah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pripun kabare? Ape? Itu kemarin yang 2 hektar itu ternyata masalah Pak. Ustadz, saya wakafkan karena masalah. Kalau enggak masalahnya untuk apa saya wakafkan? Makanya kita ini disuruh beramal lillahi ta'ala. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi. Yang punya sawit sejauh mata memandang. Ada orang mati bawa brondol? Tidak ada. Bapak yang punya sawit sejauh mata memandang, 1 kali panen brondolnya aja 2 ton. Bayangkan kalau brondolnya ada 2 ton. Gimana yang lain? Mohon maaf Ustaz, musim gugur kena asap, brondol semua. Sawitnya banyak, duitnya banyak. Tapi ketika meninggal dunia, sawitnya tinggal dan diambil oleh istri. Tengok, mereka udah ketawa sekarang. Ibu ketika saya cerita bapak meninggal, mestinya ibu sedih. Kita ulang sekali lagi ya. Sawitnya banyak, ketika mereka meninggal dunia, apa yang terjadi pada istri mereka? Tengok, ketawa mereka. Kenapa mereka ketawa? Mereka dapat 50%. 2 miliar harga sawit bapak, mereka dapat 1 M. 1 ember. Bayangkan kalau 1 miliar itu kita belikan cincau sama cendol. Berenang sambil minum cincau lah. Beli cincau kok minum air. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz kok bajunya digulung? Panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang dibawa mati? Bukan sawit yang luas, bukan tanah yang lebar. Yang dibawa mati adalah tanah yang diwakafkan untuk masjid, yang diwakafkan untuk MDA. Itu MDA. Alhamdulillah. Soalnya saya pernah ceramah yang diwakafkan untuk MDA. Selesai acara, mohon maaf Ustaz, itu rumah orang. Maka saya tanya dulu, itu MDA. Jangan sampai tanah yang diwakafkan untuk MDA. Kata yang punya rumah, opo iku omahku kok. Ustaz iki ngomongnya sakarepe enake dhewe. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah ahli waris yang tanahnya dulu didirikan Masjid Al-Muhajirin. Berapa ribu orang yang hadir malam ini mengalir pahalanya ke makam mereka. Untuk mereka yang mewakafkan tanah, mewakafkan semen, mewakafkan kaca, mewakafkan kubah, mewakafkan seng, mewakafkan pentas, mewakafkan permanen. Saya perhatikan tadi, ini triplek apa beton? Soalnya banyak kalau MTQ itu cantik, 2 hari hilang. Tapi rupanya pentas di Pematang Tinggi, asli, original, bukan kaleng-kaleng. Luar biasa, asli, kardus, gabus rupanya. Yang ini asli Ustaz. Berapa sak semen ini dulu dia wakafkan, maka inilah yang akan mengalir setelah dia mati. Betul? Oleh sebab itu maka kalau mau kekal abadi, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Ibu yang rajin yasinan, bapak yang rajin tahlilan, ibu yang rajin solawatan,
bapak yang rajin marhaban setelah meninggal dunia putus. Betul? Ada orang mati baca Yasin? Enggak ada. Ini pasukan silat sudah keluar. Nampaknya tentara Israel sudah dekat. Ninggal mati tinggal hanya menjadi kenangan. Tapi yang kekal abadi adalah sodakoh. Yang kekal abadi adalah somat. Yang kekal abadi adalah sodakoh. Oleh sebab itu maka kalau punya duit bersodakohlah. Untuk apa lagi? Masjid wis apik tenan. MDA-nya sudah bagus, mantap. WC enggak ada. Untuk apa? Mantap pakai jas, pakai dasi, tapi enggak bisa kencing. Ada gunanya. Kepada Al-Mukarram Abdul Somad dipinta untuk ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Orang heran, loh kok Ustaz Somad enggak ceramah seperti biasanya ya? Apa karena enggak masuk TV One? Kok Ustaz Somad ceramahnya suara pelan ya? Rupanya Ustaz takut suara keras, kencingnya udah mau keluar. Gara-gara masjid enggak ada WC. Masjidnya ada WC-nya? Belum jadi. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu yang punya harta, tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana kalau saya ceramah biasanya keluar kotak-kotak wakaf sedekah, tapi di Pematang Tinggi enggak ada satu kotak pun. Kenapa? Karena di Pematang Tinggi orang tidak lagi sedekah pakai kotak, langsung transfer banking. Ini luar biasa di sini. Saya tadi waktu buka HP saya tengok no signal. Ustaz Somad, transfer banking di Pematang Tinggi. Berapa nomor rekeningnya? Tablik Akbar bersama Tuan Guru Abdul. Mestinya tulislah transfer banking ke nomor berikut ini. Setuju? Nanti tanya panitia. Besok datang ke ketua masjid. Assalamualaikum ketua masjid. Waalaikumsalam. Berapa lagi yang perlu dikirim? Berapa lagi yang perlu? Bapak mau ngirim? Enggak, nanya aja. Kirimlah ke sana. Berapa nomornya? Banknya apa? Bank Riau Kepri Syariah. Kirim. Jadi begitu sudah dikirim, alhamdulillah, kiriman Anda sudah terkirim. Nangis. Bapak ingat mati ya? Bukan Ustaz. Terus kenapa nangis? Nolnya salah. Rencana ngirim 100.000, rupanya terpencet 6, 1 juta. Padahal yang salah itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Yang ngirim 1 juta, 1 juta itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Motor yang harga 20 juta bisa nolong? Tinggal. Motor Bapak, mobil yang harga 200 juta, tinggal. Nanti siapa yang makai? Suami barunya. Ustadz hati-hati ya. Kami sudah garis bawahi, kami sudah tulis. Ustadz sudah ceramah 2 kali, Ustadz nunjuk perempuan. Suaminya aja yang ninggal. Oke, kalau gitu kita balik. Istrinya ninggal. Meninggal mereka. Mobil besar. Rumah mewah. Luas kebun sawit. Apa yang terjadi? Tengok, mereka udah ngaku. Yang berani bilang istri baru yang belum naik, yang belum nikah. Yang ngomong tadi yang belum nikah. Karena yang sudah nikah takut, kenapa? Karena istrinya udah awas sampean. Ojo dikeplai, pateni ae. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad malam ini bukan provokasi. Foto lah. Jangan moto saya pas mulut saya terbuka. Buka. Saya bukan mau kelahi. Tengok hebatnya Pematang Tinggi.
Begitu buka, langsung datang kipas angin. Setengah jam lagi AC dipasang. Masya Allah, tabarakallah. Takbir. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang ngasih kipas angin tepat ketemu jodoh. Udah nikah Pak Ustadz? Anaknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara menyelamatkan kita supaya mudah di liang lahat, mudah mati husnul khatimah adalah dengan sedekah. Sholawat penting. Sholawat itu melembutkan hati supaya jangan pelit bakhil. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Langsung keluar kotak sedekah. Baru 1 kali selawat. Kotaknya jangan di bawah aja, tolong 1 orang naik ke atas pentas. Karena ikan-ikan besar ada di sini. Ada ikan patin, ada ikan baung, ada ikan cucut. Nah, ini ikan-ikan bilis saja. Ikan bilis, anak-anak lele. Ustadz Somad sepele sama kami. Insya Allah bapak-bapaknya malam ini bawa uang 2.000. Kenapa bapaknya punya uang 2.000? Karena dompet dipegang ibu. Mas, sampai ini arak lungo, wis 2.000 aja. Ntar kalau ake-ake cari bojo meneh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita bisa tausiah malam ini karena ada masjid yang besar, halamannya luas, dan ini adalah tanah wakaf fi sabilillah. Tolong kalau kotaknya lewat, jangan pura-pura enggak ngelihat. Jangan pura-pura khusyuk dengan Ustaz sama. Wow, kotak lewat pura-pura. Ingat, Allah Maha tahu. Betul. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu, hai orang pelit, hai orang bakhil, hai orang kedekut, hai orang apa lagi? Pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit, bin bakhil, bin sampili. Insya Allah semua orang pematang tinggi ini orangnya baik-baik. Orang pematang tinggi ini orangnya dermawan-dermawan. Siapa yang bersedekah, sawitnya 1 kapling jadi 2 kapling. Siapa yang sedekah, yang belum punya anak, berdoa kepada Allah. Ya Allah, berkat sedekahku ya Allah, aku bertawassul padamu ya Allah. Berilah aku anak yang soleh. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat. Jadikan anak-anak kami di pematang tinggi ini anak-anak yang soleh dan solehah. Anaknya siapa? Soleh. Yang perempuan? Solekah. Solehah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah masjidnya dibangun, tidak cukup hanya masjid, karena orang sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, habis itu pulang. Tapi anak kita tidak tahu mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana sunat muakkad. Maka dirikanlah sekolah-sekolah. Sekolah MDA sudah. Sanawiyah ada? Ada sanawiyah? Masukkan anak ke sanawiyah. Tapi sanawiyah cuma sampai jam rolas. Di Arab jam rolek, di sini jam rolas. Jam 12 anak pulang. Orang tua nelpon dari rumah. Sampean nandi nak nandu.
Kamu kenapa nggak pulang? Rupanya boncengan sama pacarnya ke Pangkalan Kerinci. Naik motor sana, naik motor sini, motor sana, motor sini, masuk angin, weteng. Akhirnya bapak malu, karena malu dinikahkan, akad nikah dalam keadaan marah, emosi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar itu no. Sampai aja tuh kau kena meneo. Padahal hari pernikahan anak yang mestinya sakral, yang mestinya lemah lembut, yang mestinya berkata, yang mestinya dengan santun, tapi hari itu dengan keras. Kenapa? Karena sudah berbuat maksiat dan dosa. Ya Allah, selamatkan anak-anak gadis kami di Pematang Tinggi ini dari hamil sebelum akad nikah. Ya Allah. Efeknya luar biasa. Siapa yang hamil baru kemudian akad nikah, pertama anak itu kalau lahir tidak boleh pakai bin dan binti bapaknya. Orang 10 tahun nikah nggak punya anak, dia nikah Januari, April lahir, nama Aprilia. Mohon maaf, yang kebetulan namanya sama jangan tersinggung. Nanti tersinggung melapor ke Pak Kapolres. Anak yang lahir setelah akad nikah nasabnya bin bapaknya, binti bapaknya. Tapi kalau sudah hamil duluan baru akad nikah, anaknya lahir, tidak boleh pakai bin dan binti bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Kalau mau buat akte kelahiran terserah, bin kardus, bin botol, bin krese, bin Abdillah, asal jangan bin Abdul Somad. Dua, kebetulan anak itu laki-laki, anak pertama hasil zina tadi laki-laki, lahir anak kedua perempuan, yang ketiga wedok, yang keempat girl, yang kelima padusi. Maka nanti bapaknya meninggal, adik-adiknya mau nikah, anak pertama enggak bisa jadi wali nikah, karena syarat wali nikah adalah saudara kan. Sedangkan ini saudara seibu tidak bisa jadi wali nikah. Tiga, kalau bapaknya meninggal atau anak ini meninggal, bapaknya meninggal, anak ini tidak dapat harta warisan karena tidak ada hubungan nasab antara mereka. Yang keempat, yang paling menyedihkan, rupanya anak pertama tadi perempuan, gadis, cantik jelita, dipinang oleh pemuda yang rupawan dari desa Pematang Tinggi. Si bapak tidak bisa mewalikan anak gadisnya. Kenapa? Karena itu bukan anakmu, Pak. Ini anak saya, Pak Ustaz. Wajahnya mirip, darahnya sama. Sudah tes DNA di Singapura, positif, ini anak saya. DNA enggak laku, Mas Bro. Kenapa? Karena kamu mencoblos sebelum hari H. Maka hati-hati dan waspada. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Maka ibu-ibu tanggung jawabnya berat, bapak-bapak tanggung jawabnya berat. Menjaga anak gadis ini, mana yang lebih berat tanggung jawabnya? Bapak apa ibu? Yang bapak bilang ibu, yang ibu bilang bapak. Masing-masing lempar tanggung jawab. Tanggung jawabnya ada pada ustadz. Karena bapak tidak mengawas anaknya, karena ustadz tidak pernah menceramahinya. Ibu tidak mengawas anaknya, karena ustadz hanya cerita masalah sabar. Ibu-ibu sabar ya. Ibu-ibu sabar. Sawitnya trek sabar. Banyak asap sabar, hirup saja. Sabar, sabar. Ini sudah takdir Allah. Anaknya pulang hamil, sabar. Anaknya dibonceng orang, sabar. Itu bukan sabar, goblok. Ada saatnya kita sabar. Ada saatnya kita marah. Pergi pengajian, bawa sendal. Sendalnya sudah dimasukkan ke kresek, duduk di bawah. Tiba-tiba selesai pengajian semuanya heboh, ribut. Pas lihat hilang. Sabar.
Karena marah pun sendalnya nggak pulang. Pergi pengajian, bawa helm, letakkan helmnya telentang, hujan lebat, pulang penuh. Sabar apa marah? Sabar. Tengok, innallaha ma'as-sabirin. Karena marah tidak merubah keadaan, tapi ada saatnya kita marah ketika anak dalam keadaan hamil. Nasi sudah jadi tai ayam. Anak gadis hamil masih mau makan bubur juga lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, siap menjaga anak-anak gadis kita. Alhamdulillah. Begitu sampai tadi di Pangkalan Kerinci, terus arah ke Ukui, masuk. Ini simpang tempat acara. Ini kerumutan. Anak-anak muda pakai baju hitam, pakai motor, ramai, masya Allah. Saya tengok laki-laki bonceng dengan laki-laki, perempuan bonceng dengan perempuan. Saya mau mengamati, ada nggak laki-laki bonceng sama perempuan? Oh ada satu, ada. Ini rambutnya panjang. Saya tengok berkumis. Rupanya di Pematang Tinggi tidak ada lagi anak lajang membonceng anak gadis. Alhamdulillah. Kalaupun ada nanti yang kelihatan boncengan dengan anak gadis, itu bukan anak Pematang Tinggi, pematang rendah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bapaknya ngontrol ibunya, melihat 9 bulan 10 hari dalam perut bisa ibu jaga. Keluar 2 tahun ibu susukan, bisa ibu jaga. Tapi setelah dia remaja, bisa ibu jaga? Insya Allah. Dari rumah dia pakai jilbabnya panjang, pakai rok panjang. Salam dulu, mama pergi ya. Sampai di tengah jalan jilbabnya dia buka, rambutnya dia kepang, rambutnya macam durian. Dia pun jalan sama pacarnya. Mereka pun melakukan perbuatan maksiat gara-gara melihat internet yang merusak kepala anak-anak kita. Yang belikan motornya siapa? Bapaknya. Yang belikan HP siapa? Ibunya. Yang tidak memberikan nasihat siapa? Ustadznya. Maka kita semua masuk neraka gara-gara menyia-nyiakan amanah anak yang mestinya kita jaga. La yadkhulul jannata dayyus. Tidak masuk surga dayyus. Ustaz, tunjuknya jangan nunjuk saya itu. La yadkhulul jannata dayyus. Tidak masuk surga dayyus. Siapa itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Pak. Ya, tadi saya dari Pangkalan Kerinci. Terus saya lihat ada anak Pematang Tinggi bonceng-boncengan tadi. Kelihatannya anak saya, Bapak. Jangan urus-urus anak saya. Urus saja anak kamu. Anak saya mau hamil, mau bunting, urusan saya. Jangan urus-urus privasi saya. Padahal ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ngajak sholat banyak, yang ngajak puasa sunat banyak, yang ngajak tabligh akbar banyak, tapi yang menjaga anak sedikit. Oleh sebab itu setiap kita akan ditanya di hadapan Allah, selangkah lagi mau masuk surga, ini jalan, selangkah lagi masuk surga, hampir masuk surga. Tapi kalau tidak kita jaga amanah anak ini, kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masyarakat Pematang Tinggi berhasil menjaga anak-anaknya. Alhamdulillah. Ustaz tahu dari mana anak Pematang Tinggi dijaga? Nih, dijaga. Nih, dijaga. Nih, dijaga. Semua anak-anak dijaga. Semua anak-anak dijaga. Yang udah agak besar nggak bisa dijaga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah yang tak punya anak, karena engkau tak punya beban apa-apa. Ini banyak ini yang nangis ke saya, Ustaz, umur saya udah 40 tahun gak punya anak. Kenapa? Belum nikah. Carilah istrinya. Mudah-mudahan yang belum nikah ditemukan Allah dengan jodoh yang soleh-solehah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Yang udah nikah malah kuat, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amanah. Tapi jangan gara-gara omongan saya ini lalu takut nikah, takut punya anak. Karena di antara amal yang tetap mengalir adalah
idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Yang rajin sholat duha putus, yang rajin tahajud putus, tapi ada yang tetap mengalir. Waladun salihun, anak seperti senjata bermata dua. Satu sisi dia menjadi anak soleh, menjadi kebanggaan orang tua, tapi satu sisi dia akan menjadi anak durhaka, menjadi anak pezina, anak yang hamil sebelum akad nikah. Maka kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lalu biar berlalu, yang akan datang jangan sampai kita ulang lagi. Ya Allah, tolong kami menjaga amanah anak kami, bil khusus di Pematang Tinggi, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai ceramah jam 8:30, sekarang sudah pas jam 9. Selesai satu masalah anak. Saya sekolah di Air Molek, Indragiri Hulu. Berpisah dengan orang tua. Tamat dari Air Molek. Pernah ke Air Molek? Airnya molek, tanahnya busuk, pekannya heran. Indragiri Hulu. Nanti kalau Bapak Ibu setelah lewat pasar Air Molek, arah ke Batu Gajah, jalan aja terus, di sebelah kanan ada rumah tua, rumah kayu, itu bukan rumah hantu. Itu asrama saya. Bentuknya macam rumah hantu, tapi yang keluar dari situ, hantu pun takut. Sombong lagi. Saya di sana sekolah, tamat dari situ saya pergi ke Mesir. 4 tahun nggak jumpa sama mak, nggak jumpa sama orang tua. Oleh sebab itu kalau ada bapak ibu yang anaknya dikirim ke Jawa, anak ibu di mana sekarang? Lirboyo. Anak bapak sekarang di mana? Di Gontor Ponorogo. Anak bapak sekarang di mana? Sekolah di Tebu Ireng. Siapa pendiri Tebu Ireng? Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Anak ibu sekarang di mana? Sekolah hafal Quran di Al-Munawwir Krapia, Yogyakarta. Anak ibu sekarang di mana? Alhamdulillah Ustaz, anak saya enggak jauh-jauh. Di mana? Di Amerika. Wow, amazing. Otaknya boleh Amerika, otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu yang anaknya sudah dikirim ke pesantren, sabar. Lebih baik nangis sekarang, lebih baik mata bengkak sekarang, lebih baik duit habis sekarang karena ngirim sekolah, daripada nangis 20 tahun lagi karena dia ditangkap Badan Narkotika Nasional, sabu-sabu sakau. Maka yang anaknya sudah jauh, bagus. Sayang anak bukan dikasih motor. Sayang anak dikasih motor, ngebut, semuanya dicabut, knalpot dicabut, suaranya menggelegar. Kalau dia lewat depan masjid, semua orang di masjid mampus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mampus. Amin. Mati. Gara-gara siapa? Doa orang banyak. Datang orang ke masjid, Pak Imam, anak Syanu yang sering ngebut itu meninggal. Alhamdulillah. Orang bukan innalillah, alhamdulillah rabbil ngalamin. Belum wis modar. Mestinya kita didik mereka sayang sama anak, bukan kasih HP termahal. Ustadz Somad jangan bilang begitu. Kami di Pematang Tinggi ini kenal Ustadz Somad justru dari HP. Loh, kok bisa dari HP? www.youtube.com. Yang HP-nya mengantarkan dia ke surga. Yang suka nonton ceramah, yang suka dengar pengajian, yang suka lihat qori-qori'ah, yang suka lihat sinetron islami dari HP-nya, masuk surga sama HP-nya sekalian. Masa iya orang bisa masuk surga sama HP? Illalladzina amanu wa amilus sholihat.
Loh, kok mata Ustaz melotot melihat kotak isinya penuh duit? Pak, Mas, tolong ambilkan kotak tuh. Saya tes, kalau kita aduk-aduk nanti yang keluar duit 100 apa 2000. Berdoa, banyak-banyak doa. Pegangkan tolong. Saya pejam mata ya. Rp10.000. Ternyata sedekah orang pematang tinggi paling banyak 10.000. Rp10.000. Hebat orang pematang tinggi. 3 kali. Sekali lagi. Rp10.000. Alhamdulillah. 10.000 kalau satu kotak. Oh, berapa WC itu? Berapa orang yang kebelet bisa lepas? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, maka di akhirat dapat rumah di sorga. Yang bangun WC, lalu pantesan 10.000, rupanya dia nggak semangat tadi. Siapa yang bangun masjid, di rumah dapat, di sorga dapat rumah. Siapa yang bangun WC, masa masuk surga cuma nengok WC? Mikirnya bukan begitu. Orang yang sedekah itu sudah dibalas Allah. Apa balasannya? A'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. 3. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Mudah-mudahan yang ngasih 10.000 tadi dapat balasan di akhirat. Paling kuat aminnya itu ngasih 10.000. Ustaz jangan sepele dengan 10.000. 10.000 pun itu di hadapan Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita jaga amanah ini bersama. Sedekah sudah, menjaga amanah anak sudah. Pembahasan yang ketiga. Yang ketiga yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad adalah jaga silaturahim. Silatu menempelkan, silatu mengikatkan, silatu menyambungkan. Rahim, apa arti rahim? Rahim tempat maaf kalau nggak sopan, kiai, alim ulama, ketua MUI, guru-guru. Rahim tempat anak dalam perut perempuan, itu rahim. Makanya yang paling tidak bisa dibuat sekarang rahim. Rupa wajah bisa operasi. Makanya ada namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Tapi rahim sampai sekarang tidak bisa. Tidak ada satu dokter pun di dunia yang bisa membuat rahim buatan. Seandainya ada, batallah ayat perempuan diciptakan Allah. Ada satu makhluk dalam badannya, yaitu rahim. Berbahagialah ibu-ibu yang dalam perutnya ada rahim. Jaga rahim, jangan makan-makan kimia karena akan menjadi kanker rahim. Jangan pakai alat-alat yang merusak, maaf, karena nanti akan menjadi penyebab penyakit tumor kanker rahim. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Si anu ada yang dicopot rahimnya, mesti dilepas. Gara-gara apa? Karena ada kista sebesar uang logam tumbuh di dalam rahim akibat dari makan makanan kimia, pengawet-pengawet yang tidak hancur dalam darah, dalam badan, akhirnya menjadi tumor. Terpaksa diangkat, kata dokter, ini harus diangkat, dipotong. Mendengar kata potong, jadi saya hilang rahim, rahimnya hilang, jadi nggak bisa punya anak lagi, nggak bisa punya anak. Begitu mendengar nggak bisa punya anak, ibu pun menangis, suaminya senyum. Tapi rupanya si ibu tadi rajin sodako.
Kanjeng Nabi pernah bersabda, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan banyak-banyak sodako. Ada anak yatim, sodako. Ada fakir miskin, sodako. Ada bangun masjid, sodako. Ada acara yasinan, sodako. Ada acara maulidan, sodako. Akhirnya dicek lagi ke rumah sakit Pekanbaru. Ibu makan apa? Makan nasi. Terapi apa? Enggak ada. Ini sudah kering, Bu. Hilang, mengkerut. Ternyata rahimnya sudah sehat. Jadi saya enggak operasi. Enggak perlu operasi. Bisa hamil lagi, bisa 10 kali hamil lagi. Akhirnya si ibu tersenyum, bapaknya nangis. Yang paham-paham, yang nggak ngerti, kenapa ya gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa hubungannya dengan silaturahim? Rahim. Saya masuk ke dalam rahim orang Melayu. Maka saya pun jadi orang Melayu. Melayu nama suku, bukan lari. Saya masuk ke dalam perut orang Melayu, maka saya pun bahasa Melayu. Nak kemana? Nak ke Pematang Tinggi. Nak buat apa? Buat pengajian. Ada pula masuk ke dalam perut orang Minang, jadi orang Minangkabau. Pai kama ke Pematang Tinggi. Acaranya makan-makan. Ada pula yang masuk ke dalam perut orang Jawa. Pripun kapare? Api. Arab lungonang di? Arab lungonang Pematang Tinggi. Ada pula masuk ke dalam perut orang Cina. Ayah. Cincai-cincai lah. Ada pula masuk ke dalam perut orang Batak. Biado. Biado artinya apa kabar? Macam-macam bahasa, macam-macam suku, macam-macam agama. Kita disuruh menyatukan lagi dalam silaturahim. Ini memang tanahnya tanah orang Melayu. Kerajaan Pelalawan. Pusatnya di mana? Ini di Pelalawan. Kerajaan Siak Melayu. Kerajaan Pelalawan Melayu. Kerajaan Indragiri Melayu. Kerajaan Riau Lingga Melayu. Tapi adakah orang Melayu yang membawa keris? Hai pendatang-pendatang, pergi dari kampung halaman kami. Ada? Ada. Orang Melayu, apa kata orang Melayu menyambut orang Jawa, orang Batak, orang Minang? Kata orang Melayu, welcome. Selamat datang ke bumi Melayu. Ahlan wa sahlan. Ahlan, kalian yang datang sebagai keluarga. Sahlan, kalian yang datang urusan kalian mudah. Orang Melayu terbuka menerima kedatangan siapapun yang datang kemari. Dari Sumatera Utara, Batak, dari Aceh, dari Jawa, datang semuanya. Bersaudara kita, betul? Tapi orang Jawa, orang Minang, orang Batak, orang Aceh, semuanya datang juga ikut membangun bumi Pelalawan. Kalau tidak ada orang Minangkabau, susah kita mau cari makan rendang. Betul? Bayangkan masak rendang itu manjat pokok kelapanya, menurunkan kelapanya, menggonsengnya. Lama masaknya. Datang orang Jawa, mudah aja diambilnya ayam, pukul-pukulnya goreng, ayam penyet. Enak luar biasa. Artinya apa? Kita semuanya bersaudara. Tapi dia tidak seagama dengan saya, Ustaz. Dia tidak seakidah dengan saya. Saudara satu kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang bersaudara satu agama diikat oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah Abdul Somad yang di atas ini, yang dikasih pentas ini, yang lebih tinggi ini, lebih mulia daripada yang di bawah? Tidak. Boleh jadi ibu lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Boleh jadi bapak lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Kalau bapak dan ibu nanti sampai ke surga, sudah masuk di dalam surga, tanya-tanya jugalah Abdul Somad. Malaikat, ya, saya dari Pematang Tinggi. Ada enggak Ustaz Somad di sini? Kata malaikat, dia di ruang VVIP. Amin. Nampak betul enggak ada yang mengaminkan. Tadi pas saya bilang, mungkin ibu lebih dulu masuk surga. Amin. Mungkin bapak lebih dulu masuk surga. Amin.
Mungkin Ustaz Somad di ruang VVIP. Semuanya diam. Kalaupun sakit hati kita, jangan nampakkan betul. Kita masuk surga bukan karena solat kita. Kita masuk surga bukan karena ceramah kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah subhanahu. Rahmat Allah itu turun kepada orang yang dalam hatinya ada rasa kasih sayang. Salatnya rajin, puasa sunatnya rajin, ke Makkah bolak-balik, umrah, tapi hatinya kejam. Minumannya apa? Keringat tukang panen. Minumannya keringat tukang panen, ditampungnya keringat tukang panen, itu diminum. Apa maknanya? Zalim, aniaya, tukang panenmu, tukang brondolmu, tukang pupukmu, kau makan gajinya. Pak, anak saya belum bayar uang sekolah. Engkau, iki wis strike. Tolong Pak, kalau mau kerja sama saya, kerja. Kalau nggak mau, pergi sana. Akhirnya mereka pergi, gaji belum dibayar. Dalam hati dia pura-pura ketawa. Ketawalah wahai orang-orang kaya. Ketawalah wahai orang-orang sombong. Di akhirat kau akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Saya menyuarakan tukang panen ini. Yang tukang timbang. Bukan main lagi sombongnya. 50 kilo. 50 kilo. Mau tandan kecil 50 juga. Oh yang besar 50 juga. Akhirnya orang penasaran, ini timbangan apa ini? Kok 50? Akhirnya dia duduk di situ 50 juga. Rupanya timbangan sudah di setel. Kau akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu surat khusus dalam Quran tentang timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang main timbangan. Celaka yang main timbangan. Pakai peci, pakai koko, rajin ke masjid, main timbangan, curang. Di akhirat kau akan dituntut di hadapan Allah. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Ada orang mati menghadap Allah. Solatnya banyak. Solat duha, solat tahajud, solat witir, solat qabliyah, solat ba'liyah. Wasiyamin, puasa Asyura, puasa Ayyamul Bait, 13, 14, 15. Puasa Nabi Daud. Wa hajin, haji, umrah, infak, wakaf, sedekah. Tapi ternyata menganiaya orang. Memakan keringat orang. Tukang belum dibayar, security diambil gajinya, maka mereka akan menuntut di padang mahsyar. Solatnya diambil, puasanya diambil, sedekahnya diambil. Akhirnya masuk neraka bukan karena tidak solat, tapi masuk neraka karena zalim. Jangan pernah menjadi orang zalim dan aniaya. Bayangkan kalau sebanyak ini orang sakit hati pada Abdul Somad. Mungkinkah Abdul Somad masuk surga? Tak mungkin. Makanya saya takut menzolimi orang banyak. Makanya saya ceramah nggak pernah lama-lama. Takut saya orang zalim. Bayangkan kalau ada yang duduk di tengah dan dia sesak kencing. Bayangkan, udah gini-gini dah. Ustaz ceramah juga lagi. Di akhirat dituntutnya saya. Makanya saya selalu mengatakan ceramah saya 60 menit. Supaya orang sadar. Kalaupun dia sedang sesak kencing, tengoknya. Sabar ya, Nduk. 20 menit. Nggak tahan juga, ambil karet, ikat. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad ceramah di Pematang Tinggi merasa aman. Kenapa? Karena pengawalannya 3 baris. Baris depan, kayu. Baris 2, bapak-bapak polisi hadir tadi. Baris ketiga pasukan silat. Barisan keempat bunga. Masya Allah tabar. Asli kan? Asli. Di tempat lain bunganya cantik, indah, plastik. Penuh kepalsuan. Tapi di Pematang Tinggi tak ada dusta di antara kita. Masya Allah tabarakallah. Pematang Tinggi apa adanya. Apa yang ada itu dikeluarkannya semua. Luar biasa. Tadi saya dijamu, Masya Allah. Ustaz Somad, saya maunya datang langsung naik ke atas pentas, habis itu langsung pulang. Jangan. Ustaz harus makan dulu. Masya Allah, ada pepes ayam. Ada ini banyak sekali, ada kambing, ada ini, ada buah.
macam-macam semua. Tapi yang saya pilih satu aja, iwak asin. Luar biasa. Artinya apa? Orang-orang yang baik bersilaturahim ini, inilah yang menjolok rezeki turun dari langit. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau rezekinya lapang, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau umurnya panjang. Kalau mau rezeki lapang, mau umur panjang, kata Kanjeng Nabi rahasianya satu, fal yasil rahimahu, rajin-rajin silaturahim. Apa itu ceramah Ustaz Somad? Orang barat itu enggak ada silaturahim, orang barat enggak ada silaturahim, rezekinya lancar. Orang barat nyebutnya bukan silaturahim, namanya apa? Family gathering. Apa namanya? Network. Assalamualaikum my friend. Ya, may you can to come to my home tomorrow. Bisa datang ke rumah saya besok. Acaranya apa? Coffee morning. Coffee, kopi. Morning, pagi. Kopi morning, minum kopi pagi-pagi. Sampai kita ke rumahnya, cuman kopi tok. Gula pun tak ada. Tapi di tempat kita kalau kita datang pagi, Masya Allah, ada pulut, ada ketan, ada goreng pisang, ada lontong sayur. Ustaz Somad, silakan makan. Ada pulut, ada ketan, ada silakan. Begitu selesai makan, baru nanya, siapa yang bayar? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka silaturahim ini terus kita jaga. Enggak ada gunanya satu imam, satu ayat, satu salat, satu jamaah, tapi hati kita hancur berkeping kelahi. Yang Batak tersinggung sama orang Jawa. Saya sakit betul hati sama dia Pak Ustadz. Kenapa? Masa dia bilang berteman dengan saya enggak mau karena derajatnya jatuh betul. Kok bisa gitu dia ngomong? Iya, dia emas, saya tulang. Padahal inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada suku Minangkabau, ada suku Melayu, ada suku Sunda, ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Manado, ada Makassar. Semuanya dimuliakan Allah, tapi yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu. Kalau ibu takut, ibu sana Pak Ustaz. Oh iya. Kalau ibu takut sama Allah, ibu tidak akan curang ke bapak. Kalau bapak takut sama Allah, bapak tidak akan aniaya ke ibu. Kalau ibu takut sama Allah, ibu tidak akan makan gaji pembantu, tukang setrika, tukang gosok, tukang masak. Betul? Tapi kalau sampai kita zalim, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, Allah hanya akan mencurahkan rahmatnya kepada orang yang ada kasih sayang dalam hatinya. WTS. Ustaz nyebut WTS jangan kuat-kuat. WTS. Enggak boleh sebut WTS, PSK. Enggak boleh sebut PSK, wanita nakal. Dia lihat ada seekor anjing. Anjing ini kehausan, menjulurkan lidahnya. Haus, mau minum, sumur dalam. WTS menimba air dengan sepatunya. Sepatunya dia ambilkan ke bawah, dia ulurkan pakai tali, dia tarik ke atas. Inilah minuman yang paling lezat. Dia ambil dengan sepatu. Kaos kaki tak dicuci 3 bulan. Dia ambilnya air, diminumkannya kepada seekor anjing. Apa kata Nabi SAW? Allah mengampuni dosa perempuan yang nakal itu. 3-tiganya tidak baik. Perempuannya PSK, WTS, nakal. Yang diambil air itu adalah air sumur punya orang. Dan air itu diambil dengan tempat yang paling jorok dan kotor, sepatu, alas kaki. Dan yang diberi minum pula seekor anjing, binatang, najis, kotor. 3 yang kotor. Perempuannya kotor, airnya kotor, anjingnya kotor. Tapi ternyata ada kesucian di sana. Apa dia? Kasih sayang tak sampai hati melihat makhluk Allah kehausan. Seekor anjing. Tapi ini bukan ceritanya umat Muhammad. Ini cerita sebelum Nabi Muhammad, Bani Israel. Ingin pesan yang disampaikan Abdul Somad adalah pesan kasih sayang walaupun pada binatang. Itu yang ingin saya sampaikan. Bukan habis ini pulang semuanya beli anjing.
Sampai besok semuanya pergi ke Medan, ke Pangkalan Kerinci, ke Surabaya, mau nyari anjing. Ada beli anjing bulldog, satu lagi anjing herder. Punya anjing, kita datang bertamu ke rumah dia. Assalamualaikum. Awas, anjing galak. Dia masuk aja ke dalam. Ente kok masuk nggak takut? Galak kok, mangalo ambo takuinya galak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maksud ceramah Abdul Somad? Syariat Nabi Muhammad SAW berbeda, sedangkan kita sekarang tidak lagi boleh memelihara anjing. Man iqtana kalban, siapa yang memelihara seekor anjing, setiap hari pahalanya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Mudah-mudahan Bapak Ibu rezekinya lancar, harga sawit naik, bisa berangkat umroh. Nanti sampai di sana ngelihat Bukit Uhud 7 kilometer. Amal satu hari dikurangi 7 kilometer sebesar Bukit Uhud. Kalau memelihara anjing. Sementara amal dia sebesar bisul. Jadi tiap hari amarnya min. Siapa yang memelihara anjing, maka malaikat tidak masuk ke dalam rumahnya. Lama ayat Al-Quran tidak turun, lalu kemudian datang Jibril. Jibril, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau tidak turun? Sampai orang kafir musyrik mengejek saya. Kata Jibril, kami tidak masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada patung dan anjing. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Kalau malaikat maut nggak masuk, saya beli anjing 20 ekor. Sampai tua nggak mati-mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Apakah takut malaikat Jibril dengan anjing? Tidak. Apakah takut malaikat dengan patung? Tidak. Lalu kenapa mereka tidak mau turun? Karena di sana melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncaknya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ikut kepada ulama, berpegang pada pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kelahi masalah-masalah sepele. Dulu orang kelahi masalah kunut subuh. Yang satu mengatakan sholat subuh mesti pakai kunut. Yang satu mengatakan sholat subuh nggak usah pakai kunut karena kunut itu bid'ah. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi lagi karena sama-sama nggak sholat subuh. Masjid Al-Muhajirin subuhnya pakai kunut apa enggak? Terserah, mau pakai kunut mau nggak pakai kunut. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i. Maka di mana-mana pun kalau saya jadi imam, Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Aminnya cuma 5. Sisanya baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yaqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu 'ala ma qadait. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Idza qanatal imamu faqanata. Kalau imam baca kunut, maka makmum ikut baca kunut. Ikut melu wae. Allahumma hdina fi man hadait, melu. Ini banyak ngelawan imam sekarang. Allahumma hdina fi man hadait, orang gelem. Wa afina fi man afait, sampai naik. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang setuju zikir jahar, ikut. Subhanallah. Yang enggak setuju, isir aja. Ustaz kalau jadi imam zikirnya jahar apa sir? Jahar. Saya kalau jadi imam, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Tapi makmum saya ada yang enggak jahar, diam aja. Jangan mentang-mentang saya jahar lalu saya bilang subhanallah. Masing-masing ada dalilnya punya. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di jantung berdegup, berdetak. Jantung itu sebelah kiri apa kanan, atas apa bawah? Ada jantungnya di lutut. Jantung di sini. Bisa coba rasa. Normal dia. Kalau pas awal-awal bulan harga sawit turun. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badanmu itu ada segumpal, ada sekepal, ada segenggam. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau yang segenggam itu sehat, maka yang lain ikut menjadi sehat. Sehat matanya, sehat telinganya, sehat otaknya, sehat kakinya, sehat tangannya, sehat darahnya. Wa idza fasadat, kalau yang segumpal itu rusak, sakit, maka yang lain ikut menjadi ala wahyal qalb, itu adalah jantung. Makanya jangan banyak makan daging kambing, kolesterol, kurang olahraga, enggak makan buah, banyak minum gula, banyak minum teh, banyak minum kopi, kena sakit jantung. Loh, siapa kemarin yang saya waktu ceramah ke Pematang Tinggi dia hadir, sekarang di mana? Sudah meninggal Pak Ustaz. Meninggal kenapa? Kena serangan jantung. Saya sangka ada surat serangan jantung. Si Anu kemarin yang datang waktu acara pengajian saya sekarang di mana? Meninggal Pak Ustaz. Kenapa? Kena sakit jantung. Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Si Anu meninggal kenapa? Kena panu. Maka jantung kita jaga lewat makanan, tapi jantung kita jaga lewat zikir. Zikir. Karena kalau tidak dengan zikir, hati ini kacau balau, hancur berkeping. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hablum minan nasnya baik, hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya baik. Siapa yang ceramah tadi malam? Ustaz Somad. Apa aja yang disampaikannya? Pertama, pentingnya sedekah. Alhamdulillah kami sudah bersedekah 10.000, 10.000, 3 kali dia tarik 10.000. Yang kedua, menjaga amanah anak. Yang ketiga, dia katakan pula supaya kita tetap menyambung tali silaturahim. Yang keempat, hablum minallah, dengan banyak-banyak berzikir, dan seafdal-afdal zikir adalah la ilaha illallah. Kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan la ilaha illallah kita hidup, wa ilaiha namutu, dengan la ilaha illallah kita akan mati, wa biha nub'atsu, dengan la ilaha illallah nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar dan masuk surga bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.